simkuring beugul luar biasa. Hanya hitungan hari. Nu ngarang-ngarang herbal, nu ngarang-ngarang organik kan beureuh nya. Pangna haroream teh karena naon? Lantaran di urang sararea geus terbiasa ku hal-hal nu instan eta. Asa sangke matak sulit untuk mensosialisasikan hidup kepada alam kembali. Karena ya jujur lah. Naon ayeuna da hoream atawa was-was bisi teu panen gitu teh. Padahal meyakin luar biasa anu mana bisa simkuring oge mereka kesaksian nalika awal proses. Dikirana kan sapi apa mah buka kuda udah renggong dia. Nyobaan eta asli tah. Baru udah mengenal kecil tukang urusan dan tukang bersihan si Wawan kan. Si Andri tetap aku percaya eta kuda ngabeudeuan ngalungguhan bersih. Tetap kun kang ada remo saindana teh. Kena kunaon kula dimilikeun teu mani teh bebeja pisan. Kuda anggar-anggar eta nu digegecel nu di urusan kumaranehna. Eta. Salah sawiosna. Sehingga kan simkuring geus aya fakta kitu geus aya bukti kitu wani kan berbicara da kuring mah. Profesina kana seniman we. Produk mah asli keruntah organik daun-daunan kalakai buruk kabehna semprot-semprot. 2 kali we atau 3 kali nyemprot. Hemat deh. Dan kita pasti bakal terangkan oke. Bisa mampu untuk mengurai sampah kekuatan sekian ton per hari, termasuk menghasilkan cairan pupuk organik. Nawenya simkuring oge dilakukan alhamdulillah tanam gambar ceki bohong latenya wajar orang dari tiarnya lu perbo cek dari tempas ngarama urang mah keur demplot. Naon di pedalaman di luar jadi petani cengek we. Cengek we. Ambil usum madas oh entar mah ya sekarang madas jadi cengek gitu. Aman-aman alhamdulillah. Orang ieu keur abang mah sangat masuk di akal. Margi seseueur nama produsen anu produksi pupuk organik teh hanya untuk menjual ke orang. Sampai kayu bobarna bukan jujur kita tajina di tempatna tinggi Metro PM di Pancalang awal tetangi bimana anu dibina ieu tongna ieu cairan mikroba na sok ngadamel nepikeun ka arbungeun tah dibeuli cairan eta embung kabeh ge boga tatanen boga sawah boga palauja boga kebonan di tinggi rumah atau mantap di area pembikinan diri itu penyulingan pusat di kuningan tangkalan kah syariat tangkalan mah dia itu masih anjing kan karena buahnya nanti kayak 180 luar biasa teh contoh ngan 2 tangkal tadi di area para tinggal damelan pupuk itu 2 lengkeng urang kan segernya rambutan yang aya we nu gadul ke kebonan buah-buahan insyaallah. Asa pake nginum ke Pak Haji. Itu insyaallah adalah program geus boga ke stamina jang jalmi mah insyaallah. Cairan pupuk kurang gitu. Tah manawi sakitu wae apunten kan leuwih jelas, leuwih abdol, leuwih rinci detail nama ge tukang sakaoki. Sakitu wae manawi eta testimoni meureun cek produk lagi namanya saksian tak ngomong geus da sawah teh boganya nyobaan anu kuda eta aslinya jeung kuda teh soleh yeuh kana babana ge biasana keur cari paparinan eta nya anu ka lakung ya si kuda teh ketika ejing teh diage umpamana nya dikaluarkeun kan sok diimprahkeun kuda baru jadi tenaga beutuh teh nafsu tidak terarah. Setelah dipasihan eta mah tenaga badan ge soleh kuda teh eueuh istilah pangadatan nafsu teu bener teh nah eta baras soleh di rukyah kok ku sadana kemudian nu biasana abdi ya sesa makanan buut teh itu tukang pokoknya ibu teh kekebe udah maklumnya udah bau katanya itu kayak lamun sore marah besok kalau mereka marah itu kayak dulu dikuras
ternyata sisa-sisa bau tak. Itu jeung kitu welang marap sore berarti kena nguras ke kilas ending. Ending lah kitu memang di parab teh kudu dikuras ya. Alhamdulillah ku eta mah mun jiga dikepel tah si kombongan wadah pokokan aneh. Bersih bener. Di samping itu aya teh yakin teh wawalan teh melihut. Nya seep bu atau dikut wae. Parinan kitu teh vitamin eta teh. Supaya itu baru dapat guru, aing terus sambut ke yo. Kuruk deui kan. Moal insyaallah. Tadi profesor tadi ge sonten teh. Tenang Pak di cacarangan oge mali geus nyariara teh tah enjing eta teh. Enjing di tubuh eta teh memang geus kumaha nya, geus adaptasi geus biasa teh. Lihat lah. Gitu. Sakitu wae manawi tur nuhun. Siap punten beli ayat cariosan kirang-kirang lakukan kasuhun bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang M itu julukan dari enzim yang ditemukan oleh beliau. Jadi enzimnya itu E2M ya. Salah satu enzim terbaik yang yang diakui kelas 3 dunia ya. Dan Kang EM sebatatnya ya. Penemuan utamanya itu enzim manusia, enzim hewan, enzim segala macam, dan sekarang beliau juga menemukan bersama 9 profesor ya, menemukan salah satu mikroba yang efektif untuk memproduksi zat yang dibutuhkan oleh tanaman, zat yang dibutuhkan oleh tanah gitu ya. Seperti kalau kurang baheula gitu. Karena persoalan tanah, persoalan tanaman itu ternyata persoalan mikroba, Pak. Persoalan makhluk hidup kecil yang memang tugasnya untuk mengeluarkan protein yang dibutuhkan oleh atau unsur hara lah kalau bahasa ini namanya. Naon wae saya kira tidak usah dibahas, tapi itu banyak sekali ya. Nah, yang menjadi menariknya kalau Abdi bergabung dalam KMBB pusat ini adalah bahwa proses pembuatan pupuk organiknya yang dibutuhkan oleh tanaman dan tanah itu dihasilkan dari mikroba yang bertugas melahirkan itu dari kotoran atau sampah gitu ya. Memang sampah itu sudah lama sekali dieksplorasi oleh para peneliti sebagai salah satu bahan untuk menciptakan pupuk. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menariknya tadi sahur Abah Geri bahwa proses penciptaan pupuk ini tidak hanya sebatas pupuk nanti ditausin ke orang, tidak hanya transaksi jual beli gitu Pak. Abdi kan pupuk anu sae, mangga peser, upaminte nya naon. Tidak, tapi juga karena misi kami adalah ingin turut berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Makanya proses pembuatan pupuk nanti dibocorkan Pak gitu. Dibocorkan ke orang teh gitu. Nyata dengan menggunakan yang disebut mikroba ya, mikroba megalithicum. Ini juga kelasnya udah pas dunia lah Pak gitu ya. Nah, Abdi kamari selalu sosialisasi bahwa ada menempatkan luntahnya, hubungan dengan luntah. Sampah itu kan persoalan bersama Pak, bukan hanya persoalan Pak Ustadz, bukan hanya persoalan pemerintah, bukan hanya persoalan saya dan kita semua. Pokoknya persoalan semua umat manusia, karena salah satu kegagalan manusia modern sehingga orang teh tersanggup dan termampu mengelola sampah. Orang mah seukur bisa minakeun luntah dari rumah, bisa ke batu dipindahkeun ke TPA. Di TPA paling banter itu diduduk dibakar. Dikelola ada juga beberapa mikroba yang suka mengelola sampah, tapi kurang efektif Pak. Biasanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lama sekali ya. Apalagi lamun alaminya gitu, lama gitu kan. Nah mikroba itu punya daya hancurnya cepat gitu. Dalam hitungan minggu itu udah jadi pupuk. Dan yang menjadi menarik dari penemuannya Profesor EM ini adalah dari proses penguraian sampah itu si mikroba ini menghasilkan 3 manfaat buat kita. Air utama geus puguhnya menjadi habis.
kita menjadi tidak punya sampah gitu kan. Ini menariknya, setiap rumah akhirnya tidak mengeluarkan sampah. Itu buat saya menarik sekali gitu. Saya baru mendengar ada satu formula bisa membuat saya nggak punya sampah gitu ya. Keluarannya jadi berkah, jadi pupuk dan segala macam. Nah, keluaran dari proses mikroba ini itu aya tilu, lamun kahandap janten POC ya, pupuk organik cair, di tengahnya itu nanti komposnya sisanya jadi kompos, napannya dari penguraian itu. Yang atasnya sok tumbuh maggot, binatang untuk pakan ternak itu harganya juga lumayan. Sekarang di pasaran 60.000 sekilo. Itu bagus untuk lele, untuk pakan ikan dan untuk burung segala macam. Ayam juga bagus. Nah, matakna abdi mah kemana-mana ayeuna teh nuju informasikan salah satu penemuan luar biasa, berpotensi banyak untuk kitanya. Kalau bahasa kami adalah ini salah satu solusi terintegrasi dengan berbagai bidang, berbagai pihak. Pertanian, kebersihan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, karena ini pakai teknologi nano ya. Teknologi ayeuna banget gitu teknologi nano. Nah, jadi kemana-mana sosialisasi dalam macam kalau produk ini, dan akhirnya ketemu sama Pak Ustadz. Sama Bapak, ini adalah salah satu produk yang bisa kita turut berkontribusi terhadap kehidupan kita, yaitu mikroba pengurai sampah, MPS. Nah, MPS dilakukan gitu Pak Ustadz ya, karena 1 liter mikroba pengurai sampah ini bisa kanggo mengurai 1 ton sampah, dan keluaran pupuknya itu kurang lebih 100 liter. Kan kebayangnya lamun badai ngobrolkan acisnya jadi ya gitu kan. Mikroba ini dikeluarkan oleh kita hanya 70.000. Barangnya ada, cepatnya bisa karena Abi langsung di jalan ya. Tapi ingin bagaimana kita berkontribusi melalui barang yang memberikan manfaat besar. Harus ada uang yang dikeluarkan oleh kita itu karena untuk pengembangbiakan mikroba ini di pusat, dan itu tidak besar menurut saya ya, sangat kecil sekali dari manfaat yang kita terima. 70.000 itu bisa untuk mengurai sampah 1 ton dan bisa mengeluarkan cairan pupuk organik itu 100 liter. Nah, namun pupuknya diicaran 10.000 wae 1 liter tersabayang artinya sabaraha gitu kan. Sedangkan pupuk organik itu pasti biasanya mahal. Sudah mahal lama. Nyaku orang biasa dianggur. Kesaksiannya udah banyak sekali. Beberapa petani kita udah ada yang 100% udah pakai organik ini, ada yang masih transisinya. Transisinya kianya. Misalkan Bapak lagi sawah Pak, pada yang iya. Itu saran abdi ulah langsung lepas kimia gitu. Kimia tetap aya perangsang. Karena tadi pilih tanamannya menjadi sok gitu. Tiba-tiba selama ini kimia barang kotor segala macam, tiba-tiba dikasih barang bersih kan bersih soknya juga orangnya. Jadi setidaknya 20% lah ya kimia lah. Nanti udah 2-3 kali panen baru kita bisa full 100% kimia organik. Terus keuntungannya apa lagi? Kalau bicara masalah kesehatan, tentu produknya sehat. Yang kedua, peluang panennya bisa ekspor Pak. Karena luar negeri itu paling tidak mau menerima barang yang hasil sayurannya itu kimia gitu. Jadi kan pasti di label aja. Oke, organik kita punya peluang untuk ekspor. Jadi kita orang teh meureun ada melak buah-buahan yang diminati oleh luar ya, kayak misalkan paprika atau bawang panyawoya juga diminati banget oleh teman-teman di Taiwan gitu kan. Selama ini kalau Bapak panen itu kemungkinan tidak bisa dibawa ekspor karena katanya barangnya kimia. Nah, itu pengitunya pengantar sederhana yang pasti kita bisa punya kontribusi untuk kehidupan kita, maslahat, manfaat, berkah, mau kanggo orang, kanggo lingkungan, dan kanggo sadaya.
proyeksi besarnya pupuk kita lagi ditunggu oleh BUMN. Eta mah kapayuna Pak, tapi setidaknya mimpi abdi dan teman-teman bisa nggak lingkungan kita bebas sampah gitu. Yang selama ini 90% pengelolaan sampah organik itu pasti dibakar. Karena gitu. Yang pasti abdi nyandak produknya Pak. Ya mikroba pengurai sampah. Poin nomor 4, kandungannya yang paling luar biasanya mikroba degradasi of organic matter. Jadi mikroba ini punya kemampuan untuk mendegradasi, ya, menurunkan, menghancurkan bahan-bahan organik secara cepat. Kita keluar nanti jangan dia Pak. Pupuknya cair. Kami nu mah enzim kanggo binatang anu tadi saud Abah di Sariok. Nah, berarti mikroban Kajian berarti teh akhirnya kita bisa produksi. Kalau bicara skema, lumayan untuk usahanya, mangga. Abdi bade mulai memproduksi lebih banyak pupuknya mah. Misalnya kamana ada cacan aya nu kenalin nya teh naon bicara ka abdi teh saeueus. Karena kita menampung banyak sekali pupuk. Periogi pisan seueur kanggo naon teh kebutuhan nasional. Itu paling banyak sementawis. Tapi ya mah pupuk anu tos difermentasi deui. Eta pupuk pesaluan dia teh kayak proses fermentasi sekitar 2 minggu sehingga kualitasnya menjadi ekspor. Upami tos kaluar dia bade langsung ka tanamankeun nya teh sami-sami wae. Cuma penggunaannya harus double cover gitu. Upami dosisnya adalah 1 tutup botol, misalkan ya, karena keluar langsung dari sini itu 2 tutup botol karena belum difermentasi deh. Oke, kumaha cara fermentasi nanya ya Bapak tiasa aja tiasa. Cuma kalau pengen sistemnya sudah bisa fermentasi, komitmennya udah komitmen bisnis Pak. Karena alat fermentasinya itu memang agak lumayan harganya ya. Kan lamun dicicil sedikit fermentasi lamanya receh itu yang 2 liter 10 liter. Itu lamun mau ke sana harus proyeksi skema kebutuhan pupuk untuk masyarakat. Pasti mari diuji cobakan dengan apa saja gitu. Kanggo entah tanaman di rumah atau tanaman di sawah. Urang can pati pede, ya oke, mari membuat demplot lah, gaduh sampai tak sekieu yang ada mengal sekieu. Tacan pede kene, oke teu naon. Da kedah ku kimia gitu. Misalkan awalnya tetap setelah didemplot ada taburan kimia awalnya sebagai perangsang dan pengingat si tanah bahwa ini pengolahannya kimia. Kayak itulah semprot terus dia kan persoalan tata mah kadang persoalan hati mah ya. Persoalan kayak gila anu langsung ngomong gimana sih gitu. Wah, percaya pokoknya mah gitu. Gambling gitu ya gitu. Gambling dengan Gusti Allah langsung itu bismillah. Wah, 100% tanpa pupuk kimia. Aya nu kitu, aya nu kalau ini ada kang saya atau bawah ada HP gitu segala macam. Nah, iya produk anu paling dibutuhkan oleh kita untuk bisa mengurai sampah. Dan harap kita tahu Bapak Ibu, Bapak Majalengka itu dalam sehari menghasilkan 329 ton sampah. Mungkin setengah-setengahnya antara organik dan non-organik, berarti sekitar 160 ton sampah itu dikeluarkan oleh kita sebagai warga Majalengka. Kumaha pengelolaannya Pak? Kalau selalu dibakar gitu, kesana kumaha jalan. Sedangkan pemerintah kita belum punya solusi yang konkret untuk persoalan sampah. Makanya kenapa BUMN dan kementerian semua sangat menyambut produk ini karena itu. Punten lah. Mohon maaf. Ada sampah, daun-daunan di semprot etan. Lebetkeun ka dieu. Sisa makanan. Pokokna mah organik we. Kita semprotkeun ku obat ieu eta. Bu ieu. Dong sabaraha Dicampur cair. dicampur cair. Dicampur cair ke aya dosisna dicampur cair Pak.
Datang kan lepas campur-cair disemprot-semprot dia. Nah. Suka. Tadi ya, Tong, kan tong itu teh karena luhur. Dadak-dadak. enak upami karena Pas lagi sakit karena non karena aplikasinya misalkan sampah tehnya satu itunya setengah kilo misalkan ya atau berapa tabrukeun ka dieu ulah wakalah numpuk sakit sakit ya nah kalau sakit itu terkena dina naon bebaskeun semprot ku ieu ya semprotan nganggo naon panyemprot lah umpama itu ari abdi mah di bumi nganggo botol aqua boleh ala-ali semprot atos oke air sampah deh lebetkeun semprot deui dugikeun ka kita sakira ulah wakaf pinu-pinu karena ke aya magot di luhurna nah magot di janten pakan tutupan ya oke unggalina semprotannya pak supaya kondisinya tetap basah sayangnya seberapa ya antara 1, 3, 5 kali semprot sehari. Upami sa dinten sakali ya tenang naon semprot, sa dinten sakali. Mun ada seueur sih. Nu penting mah ulang muncul gitu. Nah, eta ieu teh si sampah teh nya CF kan. Kudu obat teh, digorogotan. Nah, hadina pupukna kan di pangorong. Keluar kan dia gitu. Anoy. Dia nganggo iyalah, nganggo naon teh? Lain ya, gitu. Nganggo air saringan. Itu teras, itu dugikeun kan teras, Chef. Kita air kompos kan, air tanah. Ada blek jadi kompos teh. Teras we ulah miceunna eta. Buka di teh gitu. Air sampah dia betul-betul. Kan si komposnya kan minuman banyak. Wah, kieu tak bisa tos setengahna kurang ada heula ketika sampah udah habis. Keduk si taneuhna ke sana. Ya tetep kompos oge. Anu dicampur sareng taneuh. Jadi semua keluaran dari sini itu bermanfaat untuk terutama untuk tanaman dan untuk tanah. Gitu we. Wah, ayam magot di luhur apa katanya? Terus orang yang produksi magot terlalu halus harganya. Mari kita produksi magot dengan teknik yang berbeda. Biasa. Mau keluar semua. Tadi saya nambah informasi dari bagaimana memfermentasi magot untuk bisa kita simpan seminggu 2 minggu gitu ya dikumahakeun di tadi mah digarang atau dicelupkeun bae terus digantungkeun ya pokoknya mah bisa untuk dijual agak waktunya lama. Coba yang bekerja gitu dan pada malah tuyul yang bekerja gitu kayak sampah nih Punten sabotol sekarang ini sabotolnya 70.000 pak kanggo biasa mengurai sampah tuh biasanya sekitar 1 ton ulah sabotol kita kanggo 1 ton pak Kan dicampur cair. Ya kawas orang rekrut bae. Campur teh. Itu sabotol dia biasa diambil tuh banyak rumah tangga. Ini 1 ton berarti kamu dibagi opat untuk 250 kilo sampah. Mung upami pada dibagi saran abdi ketika dibagikan ulah dilebetkeun kana botol alit si mikrobana karena dia itu pasti kemungkinan besar akan mati. Dia butuh ruang yang rada ageung, Pak. Dan saran abdi upami pada dipecah itu langsung campurkeun sareng cai. Bapak kebagian 250 cc misalkannya 250 cc itu untuk berapa? Untuk sekitar 5 liter. Jadi campurkeun langsung 5 liter. Pasien gula beureup, jadi hirup dirinya gitu sambil dipakai kurang lebeteun kana botol aqua kalau cuprot-cuprot Gitu dari makan gula. gula pasien mau Paranting mal. lokasinya itu kamu lihat juga memang sudah menjadi punten mah dari kan tong yang gua balon tuh. kita di tengah-tengah nganggo botol iki di bolongan kanggo naon ieu kanggo lambung Pak pada ketika sampah laleber anu dihandap rada aya udara oge si
Mikroba nanti kan dia aya udara tuh, bentuknya dia udara. Saya aku anak parolong gitu. Golongan Pak, kanggo udara. Padahal dia kan masyarakat ya, si mikroba teh kan perlu di udara oge. Nah, iya makanya kanggo lambung. Dia nama biasa wae buat kimpul lebetnya song ya mah. Cuma lebetnya dia kayak sana. Iya. Ciptaan di TOPM secara sederhana dia bikin skema lamun kanggo tanaman ageng Pak ya. Tanaman ageng itu air lucu yang juga tadi ada ada manusianya bikin ketangkalan langsung masuk ke pupuk tadi dia langsung lanjut ke mana ke akar udah jadi langsung di matanya yo terusnya orang tinggal jadi kalau usah tanggal-tanggal besar udah nggak usah pakai pupuk ada manusia itu pantauan awal Berhasil banget tadi. Kita punten Kak, proses penguraian sampai keluar biasanya sampai nanti. 1 minggu tuh udah keluar 1 minggu 2 minggu udah mulai keluar Cair teh insya Allah di bawah 1 bulan sudah mulai keluar kamu warna sering walaupun tidak basah dan nggak boleh basah kan mungkin nggak lebat ikut tapi mungkin gitu nah abis menyarankan disamakan dengan waktu sholat lima waktu dan ini kalau iya dari subuh dari sholat namun ke setidaknya 3 kali sehari pagi siang dan malam Aduh basir baik itu lembab harus lembab kantong kaget kira rambut tiba-tiba berapa hari dibuka air lalu 1 hari gitu karena itu nanti jadi maggot itu namun mau bisa ditutup tuh plastik lah plastik supaya ketahuan ya plastik di kalau kita kan tidak plastiknya di maggot kan gitu mahal oke. Umpama orang boga lima ayam orang parawan cuma sok tingali perkembangan. Hari kedebaran tuh mah justru ini tuh oke perpayam teh yang bawa dorano. Cacat Pak, kebetulan cara lupa saya ketemu nih. Gemuk Pak kita lupa Masuk kita ya. Kan ayah proses ini lah Pak, pasti dia akan ayah proses disebutnya kering menguap belakangnya apa dari kanan teh gitu. Harus meningkat ini Agung sih itu Kita digaring cenderung kerabonan. Di dunia pertanian lagi dan lumayan Pak. Selain sampah harian, urang teh punya sampah kiriman, sampah kaget disebutnya. Ternyata naon? Ketika petani panen, air bulu, nah kotoran hayamnya berapa kayak jujur ya tadi mau ukur di alun-alun ke kacau ayo mah nyari dipakai yang cairan kotoran domba kayak alur-alur bukan ada kayak mendak mau mendak dengan saeutik final langsung tilu Pak. buang kacarian batu baunya bukan boleh kalau kalian disemprot bau. Jadi pupuk ini tuh manfaatnya tuh 3 Pak. Untuk tanam, Ya Pak. Kertasnya biasanya Pak. Ulang? Kertas. Udah biasa kertas Pak. Sanes organik. Kertas mah sanes. Kertas plastik tuh bukan organik karena kertas walaupun dari kayu, tapi dia udah proses kimia jadi bukan kayu lagi gitu. Karena kalau betul sanes organik. Daun Pak. Daun mobil, daun mah. Tadi buat apa aja tadi? Sekarang apa tadi teh? Jadi fungsi pupuk ini tuh biasa kanggo unsur hara, biasa kanggo hama, kanggo gemuk. Gitu. Unsur hara teh apa? Unsur hara tuh untuk kesuburan tanah. Oh. Yang biasa dikasihnya itu NPK. NPK itu dari kimia, namun dia dari makhluk hidup, jadi akan terus-terusan diproduksi NPK untuk tanah. Sok buktikan we. Ngalukakna teh, palahan kita nurun teh.
Tas di lektor dan diasakeun teh. Di tilu poeun ka ditandur teh. Semprot eta. Sok buktikeun pasti bakal timbul Oke, kalau teman-teman atau bapak-bapak mau aplikasi, ya ngobrol lah supaya aplikasinya benar. Seperti awalnya apa dulu nih, gitu. Kayak pasti yang terang dan pasti langsung dikawal tuh para ahli, bukan oleh kita karena ABG tidak terlalu ahli untuk pertanian. Soalnya kayaknya prof kayak tadi dua profesornya datang Pak Ketut sama Pak Asep, kemudian ada prof kita apa suruh begini gitu. Jadi sharing lah gitu. Untuk petani akan menambah ilmu pengetahuan gitu. Anu belum bisa kayak kita ya, kami jadi nambahan ilmu gitu. Oh gini gitu.